Haleluya. Betapa kami sangat bersyukur Tuhan. Hidup kami selalu mengandalkan Engkau. Pada saat kami mengalami tekanan berat, pada saat jiwa kami tertekan dan mengalami kesesakan, mata kami tertuju kepadamu. Sebab Engkaulah pelepas kami, Engkaulah pembela kami. Dan kami pegang janji Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami, karena kami mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Bapa, itulah kami. Terima kasih. Pada pagi hari ini kami ingin mendengar sebagian daripada firman-Mu. Bapa, kiranya berfirmanlah. Kami buka hati, kami buka telinga kami, sungguh-sungguh mau mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Sama-sama kita berkata, amin. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, ini sahabat saya sejak saya kecil. Sampai saya udah 76 tahun, Tuhan berapa? 48. Teman badminton saya ini. Dia mengundurkan diri dari badminton, saya juga mengundurkan diri. Puji Tuhan. Saudara-saudara, kita akan membuka surat 2 Petrus. 2 Petrus pasal 3 ayat 18. Kita akan memperhatikan ada banyak hal yang harus setiap anak Tuhan, setiap orang percaya menyimaknya. Ya, kita lihat 2 Petrus. Ya. 2 Petrus 3 ayat 18. Saudara sudah bisa lihat ya, 2 Petrus 3 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saya rasanya ingin mengulangi ayat ini. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jangan dimatikan, biarkan itu. Nah saudara-saudara, Tuhan menghendaki kita sebagai orang percaya, yaitu bertumbuh dalam hal apa? Dalam hal kasih karunia. Kita harus mengingat kebaikan Tuhan. Kasih karunia adalah anugerah yang diberikan sebetulnya kepada orang yang tidak layak untuk menerimanya. Tetapi karena besar kasih Allah Bapa akan kita semua, sehingga saudara-saudara, Dia rela mempersembahkan, menyerahkan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Jadi dahsyat saudara-saudara. Itulah kasih karunia. Sejak hadirnya Yesus ke bumi, sampai Dia ditangkap, kemudian Dia disalibkan, lalu mati, dan Dia bangkit. Saudara-saudara, itulah pengorbanan Tuhan Yesus. Menebus saudara dan saya dari dosa. Membayar tunai, lunas dengan darahnya yang tertumpah. Itulah kasih karunia. Nah saudara-saudara, sebetulnya kita harus mengingat. Mengingat itu, jangan pernah setiap orang percaya melupakan itu. Mengapa kita disebut orang percaya? Mengapa orang Kristen disebut orang percaya? Dia percaya
kita menjadi percaya. Oleh karena kita percaya kepada penebusan Tuhan Yesus. Kita sudah ditebus dari dosa. Kita bukan milik dosa lagi. Kita sudah kepunyaan Yesus Kristus. Bukan kepunyaan dosa lagi, saudara. Saudara sudah dipindahkan dari maut, yaitu api neraka, kepada kehidupan kekal bersama dengan Yesus Kristus. Itu kasih karunia. Bertumbuhlah di dalam kasih karunia itu. Jangan pernah melupakan. Jangan pernah melupakan. Kita beruntung sebagai murid-murid pada zaman ini. Karena ada Roh Kudus yang diberikan Allah untuk tinggal di dalam hati kita. Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Di dalam ruang hati kita, jangan separuh cuma dikasih kepada Roh Kudus. Semua total ini kepunyaan Tuhan. Roh Kudus ada di dalam hati saudara dan saya. Jangan cuma separuh. Separuhnya buat harta benda saya. Saudara, firman Tuhan berkata, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi kalau harta sebagian disimpan di situ, jadi pikiran kitanya ke sebelah. Bukan ke ruangan tempat Yesus Kristus, tempat Roh Kudus bersemayam. Jadi sepenuhnya Roh Kudus tinggal. Di mana tinggalnya, saudara? Roh Kudus tinggal di tubuh kita, memang dikatakan di dalam hati. Tapi sesungguhnya yang benar, yang lebih tepat lagi, dia tinggal di dalam roh saudara dan juga di dalam roh saya. Dia bersama-sama di situ. Dia memimpin hidup saudara dan saya. Lewat Roh Kudus, dia berbicara kepada roh kita. Roh kita menyampaikan kepada pikiran kita. Sehingga menjadi hikmat untuk berkata-kata. Jadi setiap apa yang Tuhan akan sampaikan, itu lewat Roh Kudus. Roh Kudus berbicara kepada roh kita berbicara kepada pikiran kita. Itu kira-kira. Bisa juga Tuhan berbicara secara langsung ke telinga. Itu banyak terjadi juga di dalam Alkitab. Itu bisa. Tetapi jangan pernah meminta-minta. Sebab itu haknya Tuhan. Kita tidak punya hak sama sekali untuk meminta-minta hal itu. Keberadaan itu hanya Tuhan yang berkuasa, saudara-saudara. Itu sebabnya karena pembacaan firman Tuhan ini adalah supaya kita bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Maka tema khotbah pada pagi hari ini, saudara-saudara, yaitu kok bisa murid-murid tidak mengenal Yesus. Temanya. Kok bisa murid-murid tidak mengenal Yesus? Kita baca di dalam Alkitab. Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 18. Injil Yohanes, saudara-saudara, pasal 20. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Nah, ini buktinya. Kok bisa murid-murid tidak mengenal Yesus Kristus? Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis dia menjenguk ke dalam kubur. Maria ini Maria Magdalena, saudara-saudara. Yang pernah disembuhkan karena dia pernah kerasukan 7 roh setan. Disembuhkan Tuhan Yesus, lalu dengan harta kekayaannya, dia menjadi ibu yang melayani Tuhan. Yang cinta Tuhan luar biasa. Nah, pada waktu Yesus mati, dikuburkan, Maria ini pergi ke kubur Tuhan Yesus. Ingin melihat dan ingin memberi rempah-rempah kepada tubuh Yesus. Tetapi apa yang dijumpai? Pintu kubur, batunya sudah tergolek. Maria lihat dari jauh, kosong, tidak ada Yesus. Dia lari menemui murid-muridnya Tuhan Yesus.
dan berkata bahwa Yesus sudah diambil orang. Saudara-saudara, lihat pemikirannya. Yesus sudah diambil orang. Itu salah pemikiran yang seperti itu. Murid-murid Tuhan Yesus yang diberitahu datang. Menengok lubang kubur. Memang Tuhan Yesus tidak ada lagi. Mereka murid-murid itu pulang. Tetapi Maria Magdalena tetap ada di dekat kubur itu. Dan dia menangis. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala. Dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Nah itu saudara. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Jadi ketika Maria berkata, ditanya sama malaikat, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Dia bilang, "Tuhanku diambil orang, aku tidak tahu di mana diletakkannya." Lalu Maria menengok ke belakang, karena dia tahu ada orang berdiri di belakang. Saudara-saudara, sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi, ingat saudara-saudara, perhatikan itu tulisan. Tetapi ia atau Maria Magdalena tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kok bisa begitu? Pernah disembuhkan, ditolong, ngikut dalam pelayanan. Yesus tampil di depannya, tetapi dia tidak tahu bahwa itu Yesus. Pada waktu itu, sekarang juga kita bisa saja. Kita jadi orang Kristen, tetapi kita tidak lagi mempercayakan kuasanya. Bisa itu terjadi, saudara-saudara. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Yesus tuh sampai nanya. Barangkali aja dia mengenal suaranya. Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Yesus disangka penunggu kebon, penunggu taman. Lalu berkata kepada orang itu, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Sedih nih Tuhan Yesus. Pasti sedih saudara. Masa sih kalau ngomong Tionghoanya bocengli banget nih orang. Ditolong kemana-mana bareng-bareng, serombongan. Kok dia nggak ngenalin? Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Baru setelah Yesus memanggil dengan perkataan yang menyentuh hatinya, Maria, baru dia kaget. "Rabuni." Baru dia kaget. Tetapi tadinya dia tidak mengenal Yesus. Itu saudara, peristiwa yang pertama. Bahwa orang yang galang gulung, bahasa Ukraina. Orang yang galang gulung bisa tidak mengenal. Yang kedua, pengalaman yang kedua, kita baca di dalam Lukas pasal 24 ayat 13 dimulai. Lukas 24.
Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Itu cukup jauh, saudara-saudara, dari Yerusalem ke Emmaus. Dua orang muridnya, yang satu bernama Kleopas, dia jalan. Itu udah tengah hari ke bawah, ya saudara. Ngobrol, berita tentang Yesus bangkit. Dia tidak percaya murid Yesus. Dia tidak percaya, saudara. Sedang asik dia ngobrol berdua. Yesus bertanya kepada dua orang itu. Yesus datang kepada mereka. Apakah yang kamu percakapkan sementara berjalan? Kira-kira ngomongnya kalau orang sini, lagi pada ngapain sih? Kayaknya kok serius amat ngomongnya. Lagi meeting apa sih? Lagi bicara apa sih? Kira-kira seperti itu, saudara-saudara. Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Maka dua orang ini, ada Yesus datang bertanya, lagi pada ngobrolin apa sih? Dia berhenti. Pasti berhenti kan lihat muka Yesus dong. Ya saudara-saudara. Ya. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Seorang dari antara mereka, namanya Kleopas, menjawab, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem? Yesus dibilang, adakah kamu satu-satunya orang asing di Yerusalem? Sampai kamu tidak tahu ada berita yang menggemparkan di Yerusalem. Satu-satunya kah? Ya ampun, saudara-saudara. Kok bisa nggak ngenalin? Lalu katanya kepada mereka, apakah itu? Mereka lalu menjawab, sesungguhnya Yesus adalah nabi yang besar. Tetapi oleh pemimpin-pemimpin agama dia telah ditangkap. Lalu disalibkan dan mati dan dikuburkan. Tetapi kami mendengar dari ibu-ibu itu, ibu-ibu, mak-mak pada ngomong. Katanya dia telah bangkit. Saya ragu-ragu, saya nggak percaya. Teman-teman saya juga nggak percaya. Thomas nggak percaya. Makanya saya mau pergi pulang dulu ke rumah saya di Emmaus. Kira-kira begitu. Saudara-saudara, lalu Yesus menceritakan tentang siapakah Mesias. Dia cerita kitab nabi-nabi. Dia cerita kitab Nabi Musa. Dia cerita tentang hukum Taurat. Dia pikir, nih orang, kita sangka nih orang gak tahu apa-apa. Disangka nih orang bego. Nggak taunya dia cerita tentang kitab nabi-nabi. Hebat banget, tepat. Itu yang berdua jalan, cuma manggut-manggut aja saudara, manggut-manggut. Cuma, iya betul. Iya itu Pak betul. Mungkin cuma begitu doang. Tapi masih nggak ngeh. Nih bahasa Ukraina juga nggak ngeh. Bahwa itu Yesus saudara-saudara. Bagaimana ini saudara-saudara? Sampai akhirnya sampai di Emmaus. Sampai Emmaus. Mungkin hati Yesus kecewa nih. Ini kebangetan amat ya. Sering nengok, tapi kok nggak tahu saya siapa. Sekarang pengen dites. Coba nyuruh saya mampir apa enggak. Yesus, Tuhan pura-pura aja dia mau jalan terus. Mau dia nyampe di desa kampung Emmaus, Tuhan Yesus mah tetap aja dia jalan pura-pura. Pengen tahu orang baik enggak nih. Punya kasih enggak? Sebab itu udah mulai malam. Tapi benar saudara, itu dua orang bilang begini, Pak jangan pergi, ini udah malam, enggak aman di jalan, mampir aja dulu, mampir.
diajak mampir. Ketika Yesus mampir di rumahnya Kleopas, saudara-saudara, lalu dihidangkan roti di situ. Dihidangkan roti. Yesus langsung mengambil roti. Biasanya kalau dihidangkan roti, tuan rumah yang ngambil, lalu dipotong-potong, dibagi-bagi. Tuan rumah tuh biasanya. Orang Yahudi begitu biasanya. Ini enggak. Begitu duduk, tuan rumah ngasih roti, Tuhan Yesus ngambil. Lalu diangkat mengucap syukur, lalu berdoa, lalu dipecah. Dipecahkan lalu dibagi kepada dua orang itu. Pada waktu dibagi kepada dua orang itu baru ngeh. Kok sama Yesus guru Tuhan. Begitu dia ngeh di depannya Yesus, langsung Yesusnya hilang. Gaib, hilang. Hah? Jadi hatinya berdebar-debar dia. Hah? Kalau begitu tadi Tuhan Yesus. Kalau begitu tadi Tuhan Yesus. Mestinya dia tidur malam itu juga di rumahnya. Di Emmaus. Langsung dia pergi ke Yerusalem. Dia cerita kepada teman-temannya di sana. Dia cerita. Tetapi Thomas tidak ada. Thomas muridnya Tuhan Yesus tidak ada. Kemana Thomas? Sama Thomas juga. Dia nggak percaya Yesus bangkit. Makanya Thomas tuh kesel. Dia pergi, dia duduk-duduk di bawah-bawah pohon. Dia pergi ke Danau Tiberias, duduk-duduk ngelamun. Kita sangka mah Yesus tuh bisa jadi pembebas bangsa Yahudi. Supaya bangsa Yahudi jangan ditindas sama Romawi. Dikiranya dia ngelamun. Makanya ketika Thomas balik ngumpul ke teman-teman pada cerita, Thomas, kamu sih nggak ada, coba kamu ada. Yesus ada datang, masuk ke dalam kamar ini. Kamar ini tertutup, tetapi tiba-tiba Yesus ada di sana. Tuh, Kleopas juga ketemu sama Yesus. Tuh, ibu-ibu, emak-emak juga ketemu sama Yesus. Kamu nggak ada. Thomas bilang, saya nggak percaya, amit-amit. Sebelum tangan saya nyolokin ke tangan bekas paku salib. Sebelum tangan saya dicucukin ke lambungnya Yesus, saya tidak mau percaya. Itu sebabnya judul tema khotbah ini, kok bisa murid-murid tidak mengenal Yesus? Saudara-saudara, itu dua kejadian. Murid-murid kok bisa nggak kenal Yesus. Sekarang yang ketiga, cukup yang ketiga. Yaitu kita buka waktu murid-murid ada di Danau Tiberias. Yohanes 21. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Ini juga kisah begitu juga saudara. Ya, ayat 1. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Tuh saudara-saudara. Kenapa murid-muridnya ada di pantai Danau Tiberias? Ya. Di sini Thomas juga hadir karena Thomas sudah dikasih tahu. Kenapa mereka sesudah seminggu lebih Tuhan Yesus hadir menampakkan diri. Baru mereka kumpul di Danau Tiberias. Kenapa baru sekarang? Jadi pada waktu murid-muridnya berkumpul, ada 7 orang murid. Kan 11, yang 4 kemana? Sebetulnya 11-11-nya tuh keliling ngundangin murid-murid Tuhan Yesus. Kan banyak muridnya Tuhan Yesus. Yang sudah menjadi percaya itu banyak. Itu ngundangin. Yang jauh-jauh tersebar dikumpulin. Hei kumpul ya, undangan ya. Di Tiberias, di danau kita bertemu dengan Yesus Tuhan kita yang sudah bangkit. Jadi yang 7 ini udah pulang, udah ngumpul. Yang 4 belum ada, masih keliling dia. Itu kisahnya. Nah saudara-saudara, lalu mungkin yang 7 ini nunggu temannya belum datang, yang 4 jenuh kali, jenuh.
Nah, jadi orang Kristen jangan sampai jenuh, saudara. Lalu apa nih ayat yang ketiga? Kita baca di ayat yang ketiga dari Yohanes 21. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Lalu kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. 7 orang gara-gara Petrus, saya mau pergi dulu deh nangkap ikan. Gua ikut dah. Gitu. Lalu sepanjang malam tuh mereka nangkep ikan, tapi nggak dapat. Padahal nelayan-nelayan yang hebat. Tetapi sesudah dia terlibat dalam pelayanan, dia kembali ke dunia sekuler, tidak diberkati. Saudara-saudara, di dalam pelayanan engkau pasti diberkati. Tetapi ketika engkau meninggalkan pelayanan, balik menjadi nelayan. Sepanjang malam dia tidak dapat menangkap ikan. Hebat tuh kejadiannya. Hati-hati ya saudara. Kalau sudah ngomong pelayanan tetapi akhirnya balik lagi. Itu banyak tuh kejadian-kejadian. Orang-orang yang sudah direkrut pelayanan. Wah hebat, luar biasa. Tetapi satu waktu, nih orang hebat nih ya main organnya. Di kantor kita tuh kalau ada acara launching produk, nggak ada tuh yang secanggih main organ kayak begini. Iis, mau gak lu gabung ke gua di perusahaan gua? Ada apa emangnya? Kita mau launching produk nih. Perusahaan apa? Udah kamu gabung, kita butuh pemain musik. Perusahaan apa? Panci, alat-alat rumah tangga. Ya udah, gua gabung dah. Udah tuh, yoilah sekali main. Kalau di gereja, ya namanya juga pelayanan saudara-saudara. Jangan berpikir kepada materi, ya Tuhan akan memberikan berkat. Di sini sekali main ditembaknya gotiau. Bayangin bisa, wah, nah mungkin dianya sadar, gua kan lebih penting pelayanan. Tapi ada istri, Pak, kita kan lagi butuh. Kontrak ke rumah tinggal 3 bulan lagi. Udah gabung, kita butuh duit. Pengaruhnya banyak. Kalau nggak kuat saudara-saudara, tergeser engkau. Dari melayani Tuhan tergeser engkau. Tetapi kalau dia punya keteguhan, saudara-saudara, tidak akan tergeser dengan apapun imanmu kepada Tuhan Yesus. Dia tetap percaya. Lalu ketika perahu itu sedang pergi mau kembali ke darat, namanya juga pagi, ya ada apa tuh kabut. Yesus berdiri di pantai, Yesus sambil teriak, "Hei anak-anak, adakah lauk pauk padamu?" Maksudnya dapatkah kamu menjala ikan? Disautin tuh dari perahu. Nggak ada. Ketus nyautinya. Orang kalau kecewa, kalau kesel, ketus jawabnya. Nggak ada. Udah. Lalu Tuhan Yesus bicara lagi. Taburkan jalamu di sebelah kanan perahumu. Wah, ada suara seperti perintah yang berwibawa. Langsung jala ditabur. Ke sebelah kanan perahu. Tetapi ada murid Yesus yang sangat disayang Yesus. Yang dia kenal betul itu suara yang berwibawa. Dia nengok kepada orang yang di darat yang berdiri itu. Itu Tuhan. Sementara yang lain lagi narikin jala penuh ikan. Terjadi mujizat dan keajaiban. Ajaib sekali. Jalanya ditarik, ikannya penuh. Saking beratnya. Yang lain pada nengok. Itu Tuhan kata itu. Petrus langsung pakai baju. Dia terjun pergi ke darat. Ternyata itu Yesus. Sebelumnya dia nggak kenal siapa itu yang berbicara di tepi pantai. Saudara, peristiwa ini menunjukkan bahwa
pengenalan kepada Tuhan pada waktu itu terjadi gagal. Hati-hati kita. Kita sudah ditolong oleh Roh Kudus ada. Tetapi bisa. Kalau Roh Kudus tidak pernah dipedulikan, saudara-saudara, bisa. Kita jumpai banyak orang Kristen. Sebagian orang Kristen pelayanan. Ada main musik, ada ini, ada pemimpin pujian, ada yang besuk-besuk. Tapi ada sebagian orang Kristen sudah percaya, sudah dibaptis, ya nggak tahu apa yang harus dikerjain. Bingung. Di dalam kekristenan ada istilah melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Kalau hamba-hamba Tuhan yang di sini itu melayani pekerjaan Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan, itu ada waktunya. Minggu, tengah-tengah minggu, atau pada waktu sedang retreat, ada waktunya dibatasi. Dan ada sesuatu yang diharapkan, yaitu pengakuan. Pengakuan itu wajar. Tetapi melayani Tuhan, tidak ada waktunya. Tidak mengharapkan apa-apa. Jadi saya yakin pelayan-pelayan yang melakukan, yang melayani pekerjaan Tuhan, dia otomatis dia melayani Tuhan. Jadi selain melayani pekerjaan Tuhan, otomatis dia melayani Tuhan. Karena apa? Karena pemimpin pujian saudara Iwan yang tampil di sini memimpin pujian, itu nggak bisa kalau dia nggak bergumul dulu kepada Tuhan. Dia duduk bertelut di kakinya Tuhan. Dia meminta pengurapan. Gak bisa. Jadi otomatis mereka itu pasti melayani pekerjaan Tuhan dan melayani Tuhan. Lalu orang Kristen yang kebingungan tadi bagaimana? Pakai waktumu. Ingat bahwa waktu sekarang sudah ada di penghujung akhir zaman. Pergunakan waktumu sebaik-baiknya. Berdoa untuk pelayanan di gereja. Berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan. Melakukan itu berarti saudara melayani Tuhan. Saudara melayani Tuhan itu. Jadi pergunakanlah waktu itu saudara-saudara. Kemudian saudara-saudara, kenapa murid-murid itu sampai tidak mengenal Yesus? Karena dibutakan dengan kekecewaan. Karena duka cita, Tuhan Yesus yang diandalkan akhirnya mati, dikuburkan, lalu didengang-dengungkan dia bangkit. Dia nggak percaya, padahal Tuhan Yesus sudah berkali-kali bicara, anak manusia akan dihukum mati, akan dikuburkan, tetapi akan bangkit dari antara orang mati. Tetapi mereka nggak percaya, kurang fokus. Saya perlu ingatkan ya saudara-saudara, pada waktu murid-murid semua Yesus bersama-sama Yesus pelayanan, itu mereka bergaul kemana-mana bareng, kemana-mana bareng. Tetapi ingat ya saudara, ketika Yesus mati dan Yesus bangkit, bergaulnya udah gak bisa kayak dulu lagi. Bergaulnya sudah beda. Bergaulnya saudara-saudara, gak bisa tuh murid pengen ketemu Tuhan Yesus, ujuk-ujuk di mana sih ya Tuhan Yesus? Di mana sih? Nggak bisa. Tuhan Yesus kemana dia suka, dia datang. Ke dalam ruangan tertutup, dia bisa datang. Kemana dia mau menghilang, dia bisa. Jadi beda sesukanya Tuhan Yesus. Jadi kalau mula-mula bergaul kemana-mana bareng, yang kedua setelah bangkit dari antara orang mati, bangkit dari kematian, Tuhan Yesus tidak seleluasa, murid tidak seleluasa kayak dulu kapan-kapan bisa ketemu. Nah, sekarang kita tiap hari ada bersama dengan Tuhan. Saudara yang selama ini diam-diam sebagai orang Kristen, bengong, apa yang harus gua lakukan? Saudara harus tahu, di sini, di hatimu ada Roh Kudus. Layani dia, bertanya kepada dia. Dilatih hikmatmu, bertanya di dalam segala hal, dipertajam kepekaanmu.
akan Tuhan yang ada menyertai engkau. Tuhan Immanuel. Jadi itu saudara-saudara. Ya. Jadi kalau murid-murid itu sampai seminggu lebih baru ke Galilea, itu karena apa? Karena Thomas nggak percaya. Murid-murid nggak percaya. Nggak percaya itu nular. Nular. Kalau saudara nih suam kuku, nular. Hati-hati. Saudara jangan menularkan kemalasan. Suam kuku. Hayo yang semangat. Biarlah api Roh Kudus menyala-nyala. Menyala-nyala. Seperti itu. Iwan yang memimpin pujian. Menyala-nyala. Amin saudara-saudara. Sekarang Thomas sudah tidak mempengaruhi yang jelek lagi. Dia sudah percaya. Dia satu-satunya yang berkata, engkaulah Tuhan, engkaulah anak Allah yang hidup. Engkaulah Mesias. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita angkat pujian. Wah, saya serahkan kepada saudara Iwan memimpin pujian penutup. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kaulah Tuhanku. Yesus, Kaulah segalanya bagiku. Dikala aku dalam kesesakan, di saat aku dalam kebimbangan, ketika aku putus pengharapan, ku tahu pasti Kaulah penolongku. Kau hiburkan hatiku, Kau kuatkan jiwaku, Kau beriku kemenangan. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kaulah Tuhanku. Yesus, Kaulah segalanya bagiku. Dikala aku dalam kesesakan, di saat aku dalam kebimbangan, ketika aku putus pengharapan, ku tahu pasti Kaulah penolongku. Kau hiburkan hatiku, Kau kuatkan jiwaku, Kau beriku kemenangan. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Kau hiburkan hatiku, Kau kuatkan jiwaku, Kau beriku kemenangan. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Beri pujian untuk Tuhan kita. Tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Bapa, sejak di rumah hamba berdoa, ya Tuhan,
Kalau hamba ingin menjadi berkat bagi jemaat di tempat ini, penuhilah lebih dahulu hambamu dengan berkat dan urapan daripada Tuhan. Amin. Maka hamba akan berdiri di mimbar Tuhan dan menyalurkan berkat dan pengurapan itu kepada jemaat di tempat ini. Kuasa Tuhan boleh terjadi. Kalau ada yang sakit dijamah dan disembuhkan. Amin. Kalau ada yang lemah, tawar hati, dikuatkan, dipulihkan. Di dalam nama Yesus. Kalau ada yang sedang dalam kesulitan, menghadapi pergumulan yang berat, hari ini Tuhan membebaskan engkau, membuka jalan dari kehidupanmu. Bapa, terima kasih. Isi hati Tuhan sudah aku hambamu sampaikan. Hamba berhenti berkata-kata, tetapi kiranya Roh Kudus terus bekerja, Amin. menyempurnakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk.